Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau orang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pada hari ini adik-adik kita, anak-anak kita berbahagia karena menantikan hari ini, di mana mereka akan menerima tubuh Tuhan, tubuh yang akan memberikan sukacita, kebahagiaan. Betapa mereka sejak kecil sudah merindukan itu. Setiap kali saya memberkati anak-anak pada dahinya dan mereka berbaris untuk mendapatkan berkat, ini suatu kerinduan bahwa dia ingin bertemu dengan Yesus, tetapi baru melalui istilahnya komuni batuk. Ketika mereka bersama orang tua ikut maju ke depan untuk menerima komuni, mereka masih kecil dan mereka hanya melihat orang tuanya menerima. Ada yang nangis minta pada orang tuanya tapi tidak dikasih. Itu juga suatu kerinduan, suatu persiapan untuk menerima tubuh Tuhan. Tapi inilah suatu yang istimewa di dalam hidup kita, bahwa Tuhan memberikan semuanya dalam dirinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada kita. Mungkin tokoh-tokoh lain hanya
memberikan wejangan, aturan, memberikan nasihat melalui tulisan, melalui buku, untuk memberikan tuntunan kepada umatnya. Tapi Yesus lebih daripada itu. Dia tidak hanya memberikan sabdanya, tetapi seluruh dirinya, memberikan tubuhnya dan darahnya. Ada pepatah mengatakan, "You are what you eat." Apa yang kamu makan itulah yang menghidupi kamu. Kita bisa melihat dalam pengalaman-pengalaman hidup bagaimana orang-orang itu menyadari kekuatan hidup dari makanan. Orang harus hati-hati makan. Apakah yang dimakan itu akan berguna dalam hidupnya? Jangan-jangan makanan-makanan yang kelihatan enak tapi ternyata tidak berfaedah. Hingga ada istilah junk food. Nah, makanan-makanan yang sebetulnya seperti orang makan sampah. Begitu banyak makanan yang kelihatan enak tetapi tidak membawa berkat dalam hidup kita. Dan itu terasa ketika orang sakit. Ketika orang sakit, darah tinggi, tidak boleh makan daging. Ketika dia sudah melampaui batas kegemukan, obesitas, harus pantang ini, pantang itu, harus diet. Itulah makanan yang sesungguhnya tidak meringankan hidup, memberi hidup, tapi justru membebani hidup kita. Ketika orang itu stres, biasanya malah tambah gemuk karena larinya merasa aman, nyaman kalau makan, maka melampaui batas orang biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur dalam gereja Katolik bahwa Tuhan memberikan tubuhnya, darahnya, sehingga apa? Sehingga kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya lewat sabda, tapi lewat tubuh yang diberikannya kepada kita dan kita makan. Gereja kita ini lain daripada yang lain, karena di atas sana tidak memakai salib tetapi memakai anak domba. Ini dulu idenya Romo Anto. Mengapa domba? Itulah gambaran dari Yesus sebagai domba, anak domba yang dikorbankan untuk menebus kesalahan dan dosa. Barang siapa makan daging anak domba itu, dia adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas dosa-dosanya. Kita ditebus, kita dibayar lunas oleh Tuhan dengan tubuhnya dan darahnya. Dia tidak menebus kita hanya dengan aturan dan nasihat, tapi dia menebus kita dengan tubuhnya, darahnya, dengan segala-galanya. Maka lihatlah anak domba yang di atas itu.
mengingatkan kita pengorbanan Tuhan. Pengorbanan bukan saja dia di kayu salib, tetapi di altar. Di altar Tuhan mempersembahkan dirinya untuk kita semua. Maka bagaimana penghayatan kita terhadap sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, dalam altar dia dikonsekrir, di dalam monstran. Ada suatu cerita yang menarik dari seorang imam yang studi di luar negeri di Jerman. Dia tadinya merasa bangga bahwa dia studi di luar negeri. Tapi ternyata di luar negeri dia sangat kesepian. Dia tidak tahu bahasanya dengan baik, baru belajar mengenal bahasanya. Musimnya pun tidak seperti di Indonesia yang selalu hangat, panas. Musimnya berganti-ganti antara dingin, antara sedikit panas, sedikit matahari. Agak sulit untuk menyesuaikan diri, terutama menyesuaikan diri dengan makanan. Di sananya ada roti, ada daging, keju, tidak ada ketoprak, tidak ada nasi pecel, ya, tidak seperti di Indonesia makanannya lidahnya sudah terlatih untuk makan B1, B2. Kesepian yang mendalam. Meskipun banyak orang mendoakan supaya dia sukses, tapi dia tidak mempunyai teman untuk ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa makan makanan Indonesia. Dia terasing, menjadi orang asing. Dalam keadaan kesepian dia hampir lari, dia hampir kembali ke Indonesia. Tapi dalam keadaan itulah dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Dia berdoa. Dia mengatakan, Tuhan, saya kesepian. Saya jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari teman-teman. Dan saya tidak mau jauh dengan dirimu, Tuhan. Karena Engkaulah yang mengutus aku di tempat ini. Dan dia merasa tiba-tiba kehadiran Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan tidak hanya mengirim WA, Tuhan tidak hanya mengirim video call, tapi Tuhan hadir dalam tubuhnya. Ketika dia melihat Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus, Engkau datang dengan tubuhmu. Aku rindu untuk dirangkul, untuk dipeluk oleh Tuhan. Dan dia mulai menangis, merasakan kehadiran Tuhan itu nyata. Kehadiran Tuhan yang menunggu kita dalam monstran, dalam sakramen, dalam adorasi. Kehadiran Tuhan bukan hanya lewat sabda kitab suci, tapi dia hadir dalam tubuhnya.
Dan ketika dia merayakan misa kudus, dia sendiri sebagai imam bersatu dengan tubuh Tuhan. Ya, tubuh Tuhan diberikan kepada kita. Dia tidak hanya menyertai kita dengan rohnya, tapi dia menyertai kita dengan tubuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sakramen Ekaristi ini lebih penting daripada semua yang ada, karena Tuhan hadir dalam tubuhnya. Bagaimanakah saudara mencikapi kehadiran Tuhan? Apakah saudara rindu Tuhan? Apakah saudara rindu kehadirannya? Apakah saudara mau seperti Yesus memberikan tubuh kita kepadanya? Saya merasa bahwa yang paling penting bukan saja kita menerima tubuh Tuhan, tapi apakah saya mau menyerahkan tubuhku, pikiranku, perasaanku kepada Tuhan. Ketika saya duduk di depan monstran waktu adorasi, apa yang saya lakukan? Inilah doa yang utuh, doa tanpa kata-kata. Saya mengatakan, Tuhan, saya memberikan diriku sepenuhnya, seperti Engkau memberikan tubuhmu sepenuhnya, hidupmu sepenuhnya. Saya tidak hanya memberikan kata-kata padamu, harapanku, pikiranku, tapi saya katakan, inilah aku Tuhan, aku serahkan diriku. Dan Tuhan menyerahkan dirinya dan kita menyerahkan diri kita, baru terjadi persatuan. Ya, kalau Anda masih hanya ngomong dengan Tuhan, Anda belum bersatu dengan Tuhan. Hanya berkomunikasi. Tapi puncak komunikasi itu adalah bersatu dengan Tuhan. Bagaimana ini digambarkan? Tidak sulit persatuan itu. Lihatlah seorang bayi yang digendong ibunya. Bayi itu memberikan dirinya kepada orang tuanya untuk digendong. Dia menyerahkan. Karena dia percaya dengan penyerahan ini dia akan diberi kehangatan dalam gendongan. Dengan penyerahan dirinya itu dia diberi makan oleh ibunya melalui air susunya. Inilah yang indah. Cobalah Anda membaca dalam kitab suci bahwa anak, ya, orang yang seperti anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Indahnya kita seperti anak kecil digendong Tuhan, disusui Tuhan, dikasihi Tuhan, dibelai Tuhan, didekap Tuhan. Maka marilah kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Bukan saja kita menerima tubuh Tuhan, tapi mari kita membalasnya dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, membiarkan diri kita dicintai, memberikan diri kita dihangatkan, sehingga seperti seorang imam
yang kesepian itu. Dia menangis karena Tuhan setia, Tuhan menemani, Tuhan menyertai di dalam tubuhnya yang kudus. Maka marilah kita menyerahkan diri pada tubuh Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya kepada kita, supaya kita bersatu, supaya Tuhan hidup di dalam diri kita. Tinggallah dalam kasih-Ku, seperti ranting-ranting tinggal pada pokok anggur, dan ranting-ranting itu akan berbuah karena tinggal di dalam pokok anggur. Kita mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan mau tinggal dalam kita. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam Allah. Barang siapa mengasihi seperti Yesus, dia akan memberikan tubuhnya kepada Yesus. Maka Yesus akan menjadi pusat hidup kita. Pada waktu adorasi kita memusatkan diri pada Tuhan, pusat hidup kita. Yesus harus mampu menggantikan HP. Sekarang ini seolah-olah pusat hidup Anda itu HP. Ya, bangun tidur langsung mencari HP. Ya, sebentar-sebentar cari HP. Ya, kita seolah-olah HP ini bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan apa saja, bisa memberikan game, bisa memberikan chatting dan seterusnya. Mana yang lebih penting, Tuhan atau HP? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan semuanya? Di dalam Tuhan yang menanti kita dalam sakramen Maha Kudus itu terkandung misteri, kekuatan, kasih, pengetahuan, ya, yang luar biasa karena Dia Tuhan penguasa langit dan bumi, penguasa surga dan bumi. Mungkin kita belajar memusatkan diri kita, berpusat pada Tuhan Yesus. Seorang pastor tua mengajarkan kepada saya untuk selalu kembali pada Yesus. Itulah perlunya doa malaikat Tuhan. Jam 6 pagi kita bangun, malaikat Tuhan memusatkan diri kita sebelum kita bekerja pada Tuhan Yesus yang hadir melalui Bunda Maria. 12 siang, jam 6 sore kita kembali pada pusat hidup kita, dan kita bisa membuat suatu rencana lain. Ya, saya akan datang pada Tuhan pada jam 6, jam 12, jam 6 sore. Saya akan menghadap sakramen Maha Kudus pada jam itu. Hidup kita harus kembali kepada pusat. Kalau tidak kita seperti roda kehilangan, poros, menggelinding kemana-mana, dan kita tidak tahu kita akan kemana. Jadikan sakramen Ekaristi adalah poros hidupmu. Bapak Ibu datang ke sini dengan berbagai macam keperluan, dengan berbagai macam harapan. Bapak Ibu datang ke sini dengan berbagai macam persoalan. Tapi semua berporos pada Tuhan Yesus.
Tuhan mengundang saudara, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Ketika Anda nanti pulang, Anda membawa kelegaan, membawa sukacita. Bahwa Tuhan hadir dalam hidupku. Bahkan Tuhan masuk dalam diriku dan saya bawa pulang dalam tubuhku. Banyak mujizat terjadi melalui Ekaristi Kudus. Dan kita tahu itulah Yesus yang menjadi sumber mujizat. Dia pusat hidup kita. Mari kita kembali kepada pusat hidup kita, ialah Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dalam iman kita. Tuhan memberkati kita, dan marilah kita bersama anak-anak kita yang hari ini bersukacita karena dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan hadir baginya. Mereka akan disertai Tuhan dalam perkembangan hidupnya. Tubuh mereka akan dikuatkan dengan tubuh Tuhan. Dan Tuhan akan hidup di dalam diri anak-anak kita. Maka kita tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anak. Karena Tuhan Yesus yang mereka terima pada hari ini akan menyertai mereka, membesarkan tubuhnya, menyempurnakan dirinya, sehingga kita boleh mengatakan seperti Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang bersatu dengan diriku hidup di dalam diri kita. Sehingga patutlah kita mengatakan saya orang Kristen karena Kristus hidup di dalam diriku. Ya. Kristus yang hidup dalam diri kita inilah yang akan membimbing kita, dan marilah kita juga menampakkan wajah Tuhan di dalam diri kita. Bahwa daging kita ini bukan daging biasa lagi, bukan dibangun dengan kambing, babi, anjing, ular. Tapi tubuh kita ini dagingnya sudah menjadi daging Tuhan sendiri, karena daging Tuhan masuk di dalam diri kita. Semoga bersama anak-anak kita hari ini kita bersukacita. Sukacita menerima Tuhan. Sukacita memberikan diri pada Tuhan. Jadilah seperti anak kecil yang digendong oleh orang tuanya. Ya. Kita menyerahkan diri pada gendongan Tuhan yang mau merangkul kita, yang mau menguatkan kita, mau menyempurnakan kita. Tidak hanya dengan sabda, tetapi dengan sabda yang menjadi daging, dengan tubuhnya sendiri. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri menyatakan iman kita.